anak-anak, apa kabarnya? 1 minggu liburan, semoga semua sehat-sehat selalu ya dalam lindungan Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita mau pujikan dulu yuk pujian buat Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Yuk lipat tangannya, kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku tinggikan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku tinggikan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Di sepanjang malam kami beristirahat, hingga pada pagi hari ini, Kau masih berikan kami satu kesempatan lagi untuk menghirup nafas kehidupan-Mu. Sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni Tuhan setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, baik melalui pikiran kami, perkataan kami, bahkan tindakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Oke anak-anak, sebelumnya kita mau bersama-sama buka Alkitab kita di Yohanes 14 ayat yang ke-26. Nah anak-anak, dengarkan Mary akan membacakan untuk kita semuanya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah hari ini kita mau membahas firman Tuhan, itu temanya tentang tugas Roh Kudus ya. Jadi tugas Roh Kudus di sini yang akan kita bahas itu ada 2 ya. Yang pertama, tugas Roh Kudus adalah Roh Kudus akan mengajarkan firman Tuhan. Bagaimana caranya Roh Kudus mengajarkan firman Tuhan? Nah, mungkin anak-anak bisa mengingat ya ketika anak-anak membaca Alkitab, atau anak-anak mengikuti devosi dalam kelas, atau saat chapel bersama-sama dengan teman-teman kalian memuji Tuhan. Jika kita mendengarkan firman Tuhan, dan jika Roh Kudus tidak ada bersama-sama dengan kita saat itu, mungkin kita hanya bisa mendengarkan saja. Kita hanya bisa mendengar melalui telinga kita. Kemudian langsung bablas saja melewati telinga kiri kita nggak bisa mengerti apa yang disampaikan oleh sang pembawa firman itu. Jika Roh Kudus tidak bekerja dalam
hati kita, tidak bekerja dalam hidup kita. Jadi firman yang kita dengar mungkin kita tidak akan bisa memahami, kita nggak akan bisa mengerti kalau tidak dibantu oleh Roh Kudus. Makanya peran yang pertama Roh Kudus itu adalah mengajarkan kita, ya, mengajarkan kita tentang firman Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa mengerti firman Tuhan? Bagaimana kita bisa memahami firman Tuhan dan bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari? Itu dituntun oleh Roh Kudus. Dari siapa? Dari Tuhan. Ya. Jadi ketika kita bisa mengerti, memahami firman Tuhan, itu bukan dengan sendirinya. Tetapi Tuhan, ya, melalui Roh Kudus membantu kita untuk memahami dan mengajarkan tentang firman Tuhan melalui Sang Pemberita firman Tuhan. Jadi mungkin kita berpikir Roh Kudus nggak kelihatan, tidak ada, Mem. Ya, tidak ada. Tapi kita bisa merasakan. Kita bisa merasakan dan melalui Roh Kudus itu kita bisa mengerti firman yang disampaikan oleh Sang Pembawa firman dan kita bisa memahami. Karena itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus, bukan dari pekerjaan kita sendiri. Kalau kita yang memahami sendiri, secara manusia kita tidak bisa mengerti firman Tuhan. Tetapi karena campur tangan Tuhan, melalui Roh Kudus, kita bisa memahami firman Tuhan. Bahkan ini kita bisa melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, kemudian apa sih, Mem, tugas yang kedua Roh Kudus itu dalam hidup kita? Tugas kedua Roh Kudus dalam hidup kita adalah Roh Kudus akan mengingatkan mereka akan firman Tuhan, ya. Jadi bukan sekedar mengajar saja, tetapi juga mengingatkan tentang firman Tuhan. Kalau kita nggak ingat tentang firman Tuhan sama sekali, bagaimana kita mau melakukan firman Tuhan itu? Kalau kita nggak ingat, kalau kita tidak tahu, ya. Jadi hidup kita itu akan bisa mengerti firman Tuhan jika kita mendengarkan, memahami, bukan sekedar mengingat saja, memahami, dan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita sehingga kita bisa melakukan firman Tuhan itu. Dan tugas yang kedua Roh Kudus adalah mengingatkan kita akan firman Tuhan. Ketika anak-anak mendengarkan firman Tuhan, mungkin yang sekolah minggu di gereja, yang anak-anak devosi pagi seperti ini, atau saat chapel di kelas, di sekolah kita. Nah, ketika anak-anak mendengarkan firman Tuhan, hanya dengar saja, Roh Kudus tidak bekerja dalam hidup kita, kita tidak akan ingat apa-apa. Dan hanya berlalu begitu saja, firman yang kita dengar berlalu begitu saja, tanpa kita mengerti, tanpa kita pahami. Jadi, tugas Roh Kudus yang pertama adalah mengajarkan kita bagaimana kita bisa memahami firman Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus mengingatkan kita bagaimana kita mengingat firman Tuhan dan dapat melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Ya, jadi peran Roh Kudus adalah sangat penting dalam hidup kita. Ya, karena apa yang kita percaya itu bisa menjadi tolak ukur apa yang akan kita lakukan dan tindakan apa yang kita keluarkan. Sehingga orang bisa melihat siapa yang kita percayai. Jadi misalnya nih, anak-anak suka berbicara yang bisa memberkati orang lain bisa merasakan, orang lain bisa melihat siapa yang kita percayai. Begitupun sebaliknya, jikalau anak-anak suka berkata-kata yang tidak sopan, berkata-kata yang tidak memberkati orang lain juga bisa melihat hidup kita. Siapa yang kita percaya dalam hidup kita? Ya. Jadi hari ini kita mau bersama-sama belajar. Kita bersyukur pada Tuhan, meskipun Tuhan tidak nampak dalam hidup kita, tapi Tuhan mengutus Roh Kudus untuk membimbing kita, untuk mengajari kita, untuk mengingatkan kita akan firman-Nya, sehingga kita semakin hari boleh semakin serupa dengan Tuhan, dan semakin hari kita boleh semakin bertumbuh bersama Tuhan, supaya kelak ketika Tuhan datang, kita sudah siap untuk bersama-sama dengan Tuhan. Nah,
Pagi hari ini cukup sampai di sini firman Tuhan. Semoga Roh Kudus tetap bekerja dalam hidup kita, dan apa yang kita dengarkan pagi hari ini kita boleh bersama-sama melakukan dalam hidup kita sehari-hari, dan kita boleh menjadikan berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, sehingga nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan. Melalui hidup kita, Tuhan tercermin dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita akhiri devosi kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh bersama-sama belajar terus bersyukur kepadamu ya Bapa. Ketika Engkau senantiasa memimpin langkah hidup kami, Engkau senantiasa menyertai setiap kehidupan kami ya Bapa. Sehingga kami boleh semakin hari semakin memahami akan firman-Mu. Bahkan kami boleh belajar untuk melakukan dalam hidup kami sehari-hari Bapa, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan memulai setiap kegiatan kami di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan memberikan kami sukacita dan semangat yang baru, berikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh belajar dengan penuh sukacita ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami. Kiranya Tuhan berikan anak-anak kami kesehatan, memberikan semangat belajar. Begitupun juga kedua orang tuanya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaannya, kesehatannya, sehingga segala sesuatu yang menjadi harapan bagi orang tua kami dan juga anak kami itu boleh tercapai sesuai dengan kehendak dan rencana Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni Bapa setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami serahkan hidup kami serahkan kegiatan kami sepanjang hari dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.